Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini saya akan khusus membahas sharing terkait pemilihan jurusan dengan judul IPA versus IPS. Jadi di sini akan saya pilih satu prodi IPA dan satu prodi IPS. Terkait yang IPA saya akan pilih pendidikan dokter, kemudian yang IPS saya akan pilih manajemen. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah prodi di situ akan isinya apa saja. Kemudian yang kedua adalah apa yang nanti dipelajari. Yang ketiga, karakter siswa yang cocok masuk prodi itu apa. Kemudian yang keempat, prospek kerjanya nanti kemana. Dan yang kelima, ini yang salah satu yang paling penting, yaitu adalah standar nilai UTBK yang nanti masuk ke situ nilainya berapa. Terakhir nanti adalah biaya perkuliahannya nanti seperti apa. Oke, itu nanti akan kita bahas. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yuk. Untuk video kali ini mungkin kita akan sharing-sharing terkait dengan pemilihan jurusan, baik untuk kalian yang pengen nanti tetap di Saintek atau IPA, atau nanti mungkin ada yang pengen pindah jurusan yang ke IPS atau jurusan-jurusan yang sosum gitu ya. Untuk terkait pembahasan prodi yang pertama dari jurusan IPA, ada yang namanya pendidikan dokter. Ini salah satu prodi yang memang sangat jadi favorit, dari tahun ke tahun juga jadi sangat favorit. Cuma kalau memang untuk tahun 2019 ke atas kan, karena memang efek dari nilai UTBK yang dikeluarkan lebih dulu, kadang persaingannya jadi nggak terlalu ketat, karena siswa kadang sudah sadar ketika pengen ke dokteran kok ternyata nilainya nggak nutut, pasti dia akan diturunkan untuk prodi pilihan yang lain. Nah, langsung kita bahas terkait dengan pendidikan dokter ya. Di sini secara definisi ataupun arti sebenarnya yang namanya pendidikan dokter itu apa sih ya? Jadi di sini adalah prodi yang kita kenal, salah satu prodi yang nanti akan mempelajari ilmu medis, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan, melakukan pencegahan, serta nanti melakukan pengobatan ketika memang ada penyakit. Nah, itu nanti yang dipelajari di prodi ini. Ya, secara khusus sih prodi ini memang nanti akan meneliti terkait dengan anatomi tubuh, fungsi, interaksi yang terjadi pada tubuh manusia. Kecuali nanti ngambilnya yang kedokteran hewan, berarti dia pasti ke fokusnya ke hewan. Kalau yang pendidikan dokter fokusnya di manusia. Mulai nanti dari tulangnya seperti apa, ototnya, sarafnya, indranya. Jadi kalau nanti memang kalian benar-benar pengen ngambil kedokteran, itu nanti yang kalian akan pelajari. Nah, makanya di sini ketika kalian nanti pengen ngambil fakultas kedokteran atau pendidikan dokter khususnya ya, kalian paling nggak memang siswa itu harus bisa menguasai biologi. Itu salah satu materi utamanya nanti. Walaupun di sini nanti kamu juga harus kuat dalam hafalan, kemudian tahan banting, karena memang untuk menjadi seorang dokter itu prosesnya sangat panjang. Jadi dari dokter alur pertama ya, nanti kalian di sini harus kuliah S1 dulu, dan selama kuliah S1 selama paling cepat itu 3,5 tahun, itu kalian akan menghadapi banyak ujian, dari mulai ujian blok sampai nanti ujian OSCE. Nah, sampai nanti di situ kalian mendapat gelar S.Ket. Kemudian dari situ kalian baru mengambil profesi dokter atau kuliah lagi koas gitu ya. Itu jedanya antara 1,5 sampai 3 tahun. Jadi setelah kuliah 4 tahun kedokteran, memang tidak langsung bisa praktek membuka jadi dokter, enggak. Nanti harus ngambil yang namanya koas atau profesi dokter selama paling enggak 1,5 sampai nanti 3 tahun. Nah, itu nanti yang makanya dikatakan prosesnya enggak panjang. Kalau mungkin dianggap lancar saja berarti kan paling enggak 3,5 tahun sampai 4 tahun, ketambah lagi 1,5 sampai 3 tahun. Jadi kalau mungkin lancar, yang lancar-lancar banget, mungkin ya 3,5 tambah 1,5 mungkin di antara 5 tahun sampai 6 tahun bisa jadi dokter. Tapi kalau misalkan yang agak lambat bisa di ukuran maksimumnya 4 sampai 3. Bisa 7 tahun baru bisa jadi dokter. Ada yang lebih lama lagi. Itu nanti prosesnya ya. Makanya kalau bisa, bagi kalian yang nanti ngambil kuliah pendidikan dokter, sifat-sifatnya harus cocok seperti ini ya. Pertama, kalian harus teliti, orangnya harus teliti. Karena nggak mungkin kan nanti ketika misalkan memeriksa apa, kok nggak teliti, takutnya terjadi kesalahan. Kemudian siswanya harus tekun, karena kalau nggak tekun, makin lama nanti makin untuk susah lulusnya. Kemudian siswanya harus detail, kemudian kritis, dia seorang observan, atau dia bisa mengobservasi permasalahan, ataupun hal lain terkait dengan nanti yang dijalani sebagai seorang dokter, kemudian terstruktur, independen, serta berwawasan luas.
Itu beberapa karakter siswa yang memang nanti cocok sekali ketika dia ngambil kedokteran. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri memang ada sangat banyak ya. Mungkin ada sekitar di sini di angka 36 mata kuliah. Nah, cuma salah satunya ya, atau beberapanya nanti ada biologi kedokteran, ada fisika kedokteran, kemudian ada kimia kedokteran, kemudian ada anatomi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi, parasitologi, atau patologi anatomi. Nah, itu beberapa contoh nanti mata kuliah yang nanti harus kalian ambil ketika nanti ngambil kuliah kedokteran. Nah, untuk Fakultas Kedokteran atau pendidikan dokter sendiri untuk di Indonesia itu ada banyak. Baik dia nanti kalau kalian pengennya ngambil yang perguruan tinggi negeri ataupun yang swasta. Dari data yang saya ambil itu ada sekitar 43 universitas baik negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran. Nah, dari situ untuk menembus ini juga menjadi salah satu prodi favorit ya ketika pengen ke perguruan tinggi. Ya kalau di sini tak bandingkan, mungkin kalau kita bandingkan secara SNMPTN mungkin agak terlalu bingung nanti ya, pasti karena nggak ada penilaian yang pasti. Ketika bicara pakai jalur mandiri pun juga nanti kayaknya nggak terlalu etis juga, karena memang mungkin kalau kalian juga sudah pernah dengar atau pernah tahu yang namanya jalur mandiri kan otomatis nanti secara finansial pasti lebih tinggi. Makanya mungkin nggak terlalu secara etis kalau kita bandingkan. Maka di sini yang paling fair ketika membandingkan pengen masuk perguruan tinggi lewat SBMPTN. Jelas, dia membandingkannya secara nilai. Nah, dari 43 universitas yang membuka fakultas kedokteran tadi, ya peringkat pertama, kalau nanti mungkin di sini ada yang pilihnya kedokterannya di UI, nah, di situ nilai rata-ratanya, ini rata-ratanya aja ya, biar nanti gampang. Berarti standarnya kalau pengen ke UI kedokteran, itu harus dapat nilai UTBK berapa nanti di tahun 2021. Nah, itu rata-ratanya 747,93. Yang peringkat kedua ada di UNER dengan rata-rata 726,94. Peringkat tiganya ada di FK-nya UGM. Nah, itu 725,21. Jadi memang minimal kalau untuk PTN yang 3 favorit tadi kedokterannya itu 725 ke atas. Rata-ratanya ya, rata-ratanya. Mas kalau masih pengen kedokteran tapi yang grade nilainya nggak terlalu tinggi, ya ada. Dari 43 universitas tadi yang secara di peringkat itu, ya peringkat terakhir itu ada di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Nah, itu pendidikan dokternya ada. Nilai rata-ratanya itu di angka 611,69. Ya memang kalau secara bicara grade ya jelas, karena kan kalau yang 3 tadi masuk 10 besar PTN terbaik se-Indonesia. Ya bukan mengecilkan ya, tapi memang itu faktanya, pasti ada grade-grade-nya sendiri. Jadi bagi kalian yang mungkin punya nilai UTBK di bawah 700, kalau memang masih pengen kedokteran ya otomatis kan grade PTN-nya mungkin nanti nggak terlalu yang tinggi-tinggi amat. Nah, itu secara nilai UTBK. Jadi ada target sendiri bagi kalian yang nanti pengen ngambil kedokteran, itu nanti nilainya. Nah, kemudian apalagi yang akan dibahas, yang berikutnya adalah mungkin terkait dengan biaya. Nah, ini juga salah satu hal yang sensitif ya ketika bicara biaya. Karena memang untuk secara umum dari biaya, baik dia mau perguruan swasta ataupun yang negeri, itu memang setiap kampus akan berbeda-beda. Ketika bicara perguruan tinggi pun mungkin di FK-nya UNER, FK-nya UI atau FK-nya UGM, secara biayanya pun akan berbeda. Nah, kalau nanti untuk ngambil kedokteran itu ada beberapa biaya mungkin yang nanti akan ditanggung. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah mengucurkan atau bahasanya memberikan bantuan ya. Itu yang namanya bantuan saluran berupa bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN. Jadi mirip kayak beasiswa atau keringanan bagi yang perguruan tinggi negeri. Itu disalurkan melalui dikte dalam bentuk sistem uang kuliah tunggal. Jadi kalau dulu kan memang biasanya itu ada uang pangkal, kemudian per semester bayar. Nah kalau sekarang itu nggak pakai uang pangkal lagi, jadi pakainya langsung UKT, uang kuliah tunggalnya, dari per semester nanti bayarnya berapa gitu ya. Nah makanya dari situ, karena sekarang sudah dijadikan yang namanya UKT, siswa tidak akan lagi dibebaskan dari biaya untuk yang peningkatan mutu akademik, kemudian pembayaran SKS dan sebagainya. Jadi intinya dalam satu semester ya sudah, uang itu yang nanti akan dibayarkan. Nah besarnya UKT itu seperti apa? Ya memang tadi secara umum itu memang setiap kampus menentukannya berbeda-beda.
tergantung kampusnya masing-masing. Nah, kalau besarnya UKT itu akan ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Ya ada juga sih ya kalau misalkan dia nanti UKT-nya pembagiannya bermacam-macam. Ini data dari salah satu kampus yang ada di Indonesia, terbaik juga. Itu memang untuk kuliah kedokteran itu dibagi macam-macam. Kalau mungkin ini sebagai gambaran saja ya, di salah satu kampus yang terbaik di Jawa Timur, bisa saja UKT-nya 0. Kalau memang di situ dia memang tidak mampu dalam membayar uang kuliah tunggal tadi. UKT 0 itu apa mas? Ya namanya kalau mungkin kalian pernah dengar namanya bidik misi. Jadi itu memang kuliahnya secara gratis, full gratis. Kalian tidak akan dipungut biaya apapun. Jadi benar-benar gratis. Kalau memang nanti dari kalian sendiri yang ngambil kedokteran, kok ternyata dari finansial tidak nututi, bisa mengajukan yang namanya bidik misi. Itu boleh. Kemudian naik UKT 1 itu per semesternya 500.000. Kemudian UKT 2 1 juta, UKT 3 7.250.000, UKT 4 10.875.000 sampai UKT yang 6 itu 18.125.000. Itu salah satu info dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pembayaran UKT-nya per semester seperti itu. Tapi ingat, memang untuk biaya kuliah sendiri sebenarnya kalau beberapa jurusan tidak hanya memakai UKT saja. Karena kalau misalkan dia ngambilnya kedokteran, kalau yang di perguruan tinggi itu ada dua. Ada yang namanya UKT, yang memang itu diambil dari prinsip keadilan sehingga ada pemisahan golongan. Jadi ketika memang satu kelas itu isinya dari SNM atau SBM semua, itu memang pembayaran UKT-nya bisa berbeda-beda. Tergantung pekerjaan orang tuanya seperti apa, finansial orang tuanya seperti apa, nanti itu akan yang jadi pertimbangan. Dia masuk UKT 0 sampai UKT yang terakhir. Selain itu nanti juga ada yang namanya biaya operasional kuliah. Nanti itu beda-beda lagi ya. Jadi di sini nanti ranahnya untuk setiap jurusan atau keperluan mahasiswanya itu memang bergantung masing-masing jurusan. Otomatis ketika ngambil kalian kedokteran ya selain nanti bayar UKT kan ada namanya biaya perkuliahan juga yang kayak praktek gitu aja lah ya. Bahasanya seperti itu. Tambahan sedikit informasi ya, ketika memang ngambilnya jalur mandiri perguruan tinggi ya ibaratnya mungkin anggaplah itu jalur maksimalnya lah, kecuali memang kalian punya orang tua yang finansialnya sangat kuat ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan pengen kedokteran tapi biayanya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, lewat jalur yang namanya SNMPTN ataupun SBMPTN. Secara biaya mungkin akan jadi biaya yang standar gitu ya. Tapi ketika memang nanti ngambilnya terpaksa mandiri, itu kalau mandiri beberapa kampus juga sudah menerapkan yang namanya uang pangkal. Jadi kalau mandiri itu memang kampus diberikan otoritas. Jadi kalau yang tadi UKT itu kan memang dari ibaratnya kayak aturan umum dari setiap perguruan tinggi negeri. Karena sebagian sudah dikasih dari diktinya. Tapi kalau yang mandiri itu memang seperti bahasa adalah dia biayanya ditanggung siswanya sendiri. Jadi maka nanti secara finansial itu pasti ada uang pangkal, setelah nanti UKT-nya juga agak lebih gede. Salah satu info saja di perguruan tinggi negeri itu ada yang dia memakai uang pangkalnya antara 5 juta sampai 100 juta. Itu ada. Nah, itu beberapa fakta terkait dengan yang namanya prodi kedokteran. Sebenarnya ada banyak data lagi ya, tapi kalau misalkan nanti terkait dengan apa yang nanti kalau misal tidak paham, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya, ketika nanti menanyakan hal-hal yang lain terkait dengan yang namanya prodi kedokteran. Oke, itulah salah satu prodi favorit dari jurusan IPA. Nah, karena di sini judulnya adalah IPA versus IPS, maka kalau tadi sudah saya bahas terkait dengan yang namanya kedokteran, dari mulai apa kuliahnya, mata kuliahnya seperti apa, nilai terendahnya kayak apa, kemudian biayanya seperti apa. Sekarang saya akan bandingkan dengan salah satu prodi yang ada di IPS, salah satu favorit juga. Nah, di sini akan saya bahas terkait dengan prodi yang namanya manajemen. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin udah pernah dengar mas pengennya manajemen, tapi kalian harus tahu isinya itu kuliahnya, prospek kerjanya atau hal yang lainnya itu nanti seperti apa. Nah, pertama, ketika bicara manajemen, secara definisi ya, ini tak bacakan. Di situ adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan perusahaan atau korporasi yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu bisnis dan ilmu ekonomi. Jadi lebih ke mengaturnya sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kamu akan berlaku sebagai pengendali roda kebijakan manajemen perusahaan, baik dalam organisasi, strategi bisnis,
nanti kepegawaian seperti apa, manajemen produksinya, pemasaran, administrasi, hingga nanti menghitung laba dan ruginya. Manajemennya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kalian pelajari ketika nanti ngambil yang namanya prodi manajemen. Nah, makanya di sini nanti ketika nanti kalian pengen ngambil manajemen ya, sebenarnya ada beberapa karakter yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus bisa melakukan analisis. Kemudian kalian harus berpikir pola cara kerja, pola marketing, dan pola hal yang lain. Nah, kemudian nanti bisa berpikir secara sistematis, melakukan problem solving, kemudian nanti bisa bekerja baik secara mandiri ataupun secara tim. Itu beberapa karakter yang cocok ketika nanti kalian pengen ngambil kuliah di prodi manajemen. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri sebenarnya sangat luas ya ketika bicara yang namanya prodi manajemen. Ada banyak apa ibaratnya cabang dari prodi manajemen itu ada banyak sekali. Mungkin ada beberapa di sini yang tak bacakan ya. Kemudian nanti kalau misalkan nanti ngambil manajemen sendiri itu ada beberapa prodinya. Nah, bukan bahasanya prodi ya, tapi kayak ilmu cabangnya. Ada yang namanya manajemen bisnis. Jadi di sini akan dipelajari terkait dengan fokus di dunia bisnis. Jadi memang ini sangat cocok bagi kalian yang memang nanti kalau sudah lulus itu pengen jadi pebisnis. Nah, mungkin buka wirausaha atau hal yang lain itu sangat cocok lagi. Kemudian ada yang namanya manajemen pemasaran. Di sini nanti kalian akan lebih dituntut untuk melakukan fokus dalam bidang marketing atau pemasaran. Jadi dari suatu perusahaan nanti akan menugaskan kalian untuk gimana caranya pemasaran atau marketing dari produk-produknya itu seperti apa. Nah, kemudian ada namanya lagi manajemen perbankan. Di sini nanti memang lebih fokus di dunia perbankan. Jadi kalau kita bicara nanti prospek kerjanya yang manajemen tadi ya bisa aja nanti di perbankan, entah mungkin nanti di BI atau di BCA atau di bank-bank swasta atau yang BUMN yang lain. Lebih ke situ. Kemudian ada namanya ilmu manajemen keuangan. Kalau ini hampir semua perusahaan itu pasti perlu. Kenapa? Karena dia pengen keuangannya itu sehat. Pasti yang namanya seperti itu, maka membutuhkan suatu lulusan dari manajemen yang bisa menjadi tolak ukur untuk mengukur keuangannya itu sehat atau enggak. Kemudian ada yang namanya manajemen SDM. Jadi ini lebih nanti mengatur dari karyawan perusahaan tersebut. Biasanya sih kerjanya nanti sebagai staf HRD di perusahaan tersebut. Jadi kayak mengatur nanti SDM-nya, pola kerjanya, nanti kewajibannya, kerjanya tiap-tiap staf atau namanya manajemennya seperti apa gitu maksudnya ya. Kemudian ada namanya jurusan manajemen operasional. Nanti lebih fokus dalam hal produksi, mulai dari pemasaran, pembuatan sampai nanti ke tangan konsumen. Jadi sebenarnya untuk prospek kerjanya sangat banyak kalau yang bicara hal manajemen tadi. Nah, untuk dunia perkuliahannya pun mungkin kalau kalian pengen tahu seperti apa, itu memang isinya kalau rata-rata umumnya ya memang standarnya nanti 4 tahun perkuliahannya sampai jadi nanti dapetin gelar yang namanya sarjana manajemen atau sarjana ekonomi gitu ya. Untuk mata kuliah nanti akan kalian hadapi ada beberapa di sini yang tak tuliskan, ada pengantar bisnis, pengantar teori ekonomi, matematika, statistik, ketemu matematika kita, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan beberapa mata kuliah yang lebih spesifik terkait dengan manajemen kinerja dan balas jasa. Nah, untuk nilai sendiri seperti hal yang tadi ya, ketika bicara pengen ke manajemen seperti di sini tak tuliskan, itu memang lebih fokus ke SBMPTN biar adil ya, jelas batasannya adalah nilai gitu. Nah, memang juga sangat banyak yang buka prodi manajemen di kampus di Indonesia. Cuma di sini tak ambil standar aja yang tinggi sekalian biar kalian juga tambah semangat, biar tahu nanti kalau pengen ke PTN yang favorit manajemen itu nilainya berapa. Nah, di sini ada UI, Universitas Indonesia. Itu kalau kalian pengen masuk manajemen di sana, itu rata-ratanya di angka 681,26. Kemudian kalau nanti pengen di UGM, manajemen di sana itu nilainya 673,06. Kemudian ada namanya ITB. Ya, di sini juga walaupun prodinya ibaratnya belum terlalu lama, tapi nilainya sudah sangat tinggi sebenarnya. Kalau di situ ada sekolah bisnis manajemen, itu di sana rata-ratanya udah 683 ya. Jadi lebih tinggi malah daripada UI ataupun di UGM.
Atau ingin dia di Brawijaya boleh. Di sana kalau di UNER ya, di UNER itu 642, ada di Brawijaya itu 634. Kalau untuk PTN-PTN lain bisa kalian cek sendiri nanti di Google atau cari di mana, datanya pasti ada. Nah itu beberapa gambaran. Jadi kalau misalkan pengen ke manajemen di PTN favorit ya nilainya paling enggak memang harus di angka 650 sampai 700-an. Itu batasan kalau aman ya ibaratnya. Kalau grade-nya lebih rendah ya mungkin nanti tergantung nilai yang didapatkan seperti apa. Nah, satu lagi adalah terkait nanti kalau bicara biaya. Sebenarnya halnya mirip sih ya. Kalau sekarang modelnya pakai UKT, kalau nanti kalian jalurnya lewat SNMPTN ataupun SBMPTN, ya sedikit bocoran dari salah satu kampus juga yang terkenal di Indonesia. Kalau kalian pengen ngambil manajemen sarjana 1, itu UKT-nya juga ada yang 0, jadi nggak usah khawatir. Bagi kalian yang memang kok dari sekarang pengen manajemen mas ya, tapi orang tua saya mungkin secara finansial nggak terlalu bagus atau masih kurang gitu ya, bisa daftar bidik misi. Nah itu juga UKT-nya nanti 0, jadi kuliahnya memang gratis. Ada UKT 1 500.000, UKT 2 1 juta, UKT 3 3.500.000, UKT 4 5.250.000 sampai UKT yang terakhir di nomor 8 itu di angka 10 juta untuk kuliah manajemen per semesternya. Itu kalau bicara UKT. Biasanya UKT itu memang jalurnya nanti lewat SNM ataupun SBM PTN. Ketika bicara nanti lewat jalur mandiri, ya nanti bisa kalian cek, cross check sendiri di PTN masing-masing seperti apa, bayarnya berapa, mungkin ada uang pangkalnya, UKT-nya pasti juga lebih besar, apalagi nanti kalau kuliahnya di perguruan tinggi yang swasta. Oke. Nah, itu terkait dua prodi yang kita bandingkan hari ini, ada kuliah kedokteran sama kuliah manajemen. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung tanya di kolom komentar, tulis saja terkait hal apa yang nanti kalian pengen tanyakan. Sekian dulu dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Kalau memang bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian. Semoga nanti jadi berkah dan bermanfaat. Dari saya terima kasih, sukses semuanya.